Okay, good morning, Nafisha. Today we're gonna have mock-up interview to your preparation scholarship, for LPDP scholarship. So the interview will be conducted. Interview will be conducted in English. So yeah, first of all, maybe you can introduce yourself. Sebelumnya saya mohon maaf, kemampuan saya memiliki kekurangan dalam kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi saya menjawabnya pakai bahasa Indonesia. It's okay. You can um, speak as you can. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zuraida. Saya biasa dipanggil Nafis. Saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Saya merupakan lulusan dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Hukum Bisnis Syariah. 2 tahun terakhir saya bekerja di KPU Kabupaten Jombang sebagai panitia pemilihan kecamatan untuk pemilu dan pilkada. Dan untuk saat ini saya berwirausaha dengan membuka jasa transfer dan pelayanan pembayaran serta serta sedang merintis eh, menjalani untuk menjadi afiliat. Terima kasih. Aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngobrol bahasa Inggris ya. Nggak bisa, Kak. Kalau memahami, insya Allah bisa. Ini mau apply di mana kamu S2-nya? Di dalam negeri di UIN. Di mana? Win-nya di mana? Di UIN Purwokerto. Win Purwokerto. Kenapa apply di sana S2-nya? Kenapa nggak di kampus lain yang punya tingkat? Eh, dari yang alasan utama karena dari list LPDP yang ada yang merupakan konsentrasi saya di bidang hukum ekonomi syariah di Indonesia yang ditawarkan oleh LPDP hanya ada 4 kampus dan saya memilih UIN Purwokerto itu untuk menjadi tujuan saya dalam berkuliah S2 di sana. Selain itu, di UIN Purwokerto terdapat UPT Bahasa yang menyediakan pelatihan bahasa Arab dan bahasa Inggris di, untuk menunjang mahasiswanya dalam pendidikan. Serta di UIN Purwokerto terdapat dosen yang relevan dengan rencana kontribusi saya kelak serta rencana tesis saya kelak yaitu Ibu Ida Nurlaila di mana beliau telah menuliskan artikel terkait penetapan hukum dan juga literasi keuangan syariah gitu. Oh, kamu udah tahu mau meneliti apa nanti? Tesisnya. Sudah. Tesisnya mau meneliti apa? Untuk tesis saya akan meneliti peril, eh, perilaku. Lalu Kak, Iya. Ya, lanjut lanjut. ya lagi nge-freeze. Ya. Untuk tesisnya saya berencana meneliti terkait tinjauan jasa transfer dengan sistem pembayaran hutang yang nantinya akan saya tinjau dengan masalah mursalah gitu. Apa-apa gimana? Eh, Transaksi jasa transfer dengan metode pembayaran hutang yang nantinya akan saya tinjau dengan masalah mursalah. Boleh jelasin lebih detail nggak tentang itu?
tentang topik kamu. Oh iya, baik. Hmm, Jadi dari beberapa usaha dengan jasa transfer ini, karena ada perkembangan calon pembeli atau pemakai jasa ini hanya bertransaksi, hanya meminta lewat WhatsApp. Dan eh, untuk pembayarannya nanti biasanya dia akan menjanjikan untuk nanti ataupun di hari lainnya akan tetap, dan ini menimbulkan permasalahan, dan ini ini menimbulkan manfaat dan juga permasalahan. Di mana manfaatnya di situ bisa menolong UMKM sekitar dengan akses, dengan meminjamkan permodalan untuk mereka. Akan tetapi ini menjadi masalah saat saat si pengguna jasa ini melakukan hubungan prestasi yang akan merugikan bagi pelaku usaha, begitu. Halo Kak. Iya, sinyal kamu ya kurang stabil ya. Iya, kayaknya. Iya kayaknya Kak. Iya, oke, itu jadi tapi urgensinya apa tadi itu? Urgensi penelitian kamu. Kenapa itu harus diteliti? Sebelumnya sudah ada yang neliti belum tentang itu? Sebelumnya belum, terkait pengembangan ini belum ada yang meneliti. Jadi untuk yang saya temukan pada artikel atau jurnal yang ada hanya terkait bagaimana jasa transfer secara syariah dan hutang secara syariah, dan ini pengembangan model ini belum ada yang meneliti. Menurut kamu kenapa itu penting untuk diteliti? Dan kenapa kamu harus ambil S2 untuk meneliti itu? Eh, ini penting untuk saya teliti karena eh, akan menambah wawasan terkait hukum ekonomi syariah yang baru. Kemudian juga jika hal ini diperbolehkan dapat menjadi pengembangan produk yang ada pada lembaga keuangan syariah. Tapi kenapa kamu apply-nya di UIN gitu? Kenapa nggak di kampus lain eh, yang lebih komprehensif secara penelitian, yang literatur yang banyak, sedangkan yang lebih luas, terus juga bisa ketemu dosen yang memang sudah expert bidangnya, yang mungkin UIN di Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, UIN Hidayatullah. Nah, pilihnya di sana, Purwokerto, Eh, Purwokerto ya. ya, jadi pada list LPDP, untuk jurusan yang saya minati yakni hukum ekonomi syariah, ini hanya ada 4 tempat hanya ada 4 list di LPDP, yakni di UIN Gontor dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan saya memilih Purwokerto juga saya ingin belajar terkait metode tarji yang ada di Muhammadiyah, karena di Purwokerto lokasinya eh, dengan lokasinya yang dekat dengan pusat tarji di Yogyakarta itu, Pak. Oke, kamu udah kontak dosennya belum? Udah mulai komunikasi belum sama dosen di sana? Komunikasi dengan dosen saya sudah melakukan komunikasi itu. Mohon maaf, sinyalnya putus-putus nih. Coba di itu, jelasin lagi. Halo Kak, sebentar. Iya, gimana? Mohon maaf Kak ya, videonya Kak ya tak Iya, iya, matiin nggak dulu apa-apa. biar nggak nge-freeze. Ya, gimana Kak?
Ya, kamu udah kontak sama dosen di sana belum? Untuk Eh, penelitian kamu, dosennya atau sudah, senior di sana? sudah saya sudah, Udah ya. Gimana katanya? sudah. Saya menanyakan terkait artikel yang beliau tulis, apakah itu artikel beliau, memastikan, eh, dan jawabnya iya. Dan kemudian akan tetapi dosen yang saya hubungi, Bu Ida Nurlaili, sekarang beliau menjabat di dekan prodi ekonomi syariah gitu. Sudah ada respon belum dari beliau? Sudah, Sudah, sudah dibalasnya. sudah. Gimana kata beliau? Itu tadi Kak, apa, beliau sekarang menjabat sebagai dekan dan saya mengkonfirmasi terkait artikel beliau yang ada di jurnal. Ya maksudnya udah dikonfirmasi sama beliau belum? Oh iya, itu artikel saya gitu. Iya, sudah. Ya, Di benar mana? itu artikel saya. Di mana lewat kamu komunikasinya? Email, WA? Eh, ke, saya mencari informasi saat melihat PMB yang ada di panitia pendaftaran mahasiswa baru S2 yang ada di UIN Saizu. Kemudian saya kontak dengan salah satu kontak person di sana dan ternyata saat saya kontak disuruh bergabung di grup calon PMB S2 di UIN Saizu dan saya bertemu beliau saat di grup yang sama itu, Kak. Jadi ada nomor WA itu Ibu Ida Nurlaili, kemudian saya chat dan alhamdulillah beliau respon dengan baik dan memberi kabar kalau beliau sekarang pindah pada prodi ekonomi syariah begitu. Akan tetapi untuk hasil karyanya itu termasuk hasil karya beliau begitu, Kak. Ini kamu belum dapat LOA berarti ya? Dari kampus kamu yang pengen dituju itu, Purwokerto. Gimana, Kak? Hah? Gimana? Kamu belum dapat LOA ya? Gimana, Kak? Letter of Assistance. Belum. Oh, udah mulai cari info kapan tesnya. Nah, saya sudah mencari info dan ya salah satunya saya sudah bergabung pada grup PMB yang dimana itu banyak share-sharean terkait kapan ataupun bagaimana tata caranya dan saya sudah mempersiapkan dengan saya membuat kerangka yang akan saya tuliskan untuk proposal tesis, kerangka tesis dan kemudian untuk persyaratan lainnya seperti surat rekomendasi dan surat sehat nantinya menyusul, Kak, dikarenakan untuk surat sehat sendiri tidak bisa tidak bisa dalam waktu yang lama begitu, Kak. Oh, ini jurusan kamu relate nggak antara S1 sama S2? Relate. Relate. Kalian berhubungan. Serumpun ya sehubungan. Kemarin S1-nya bahas apa penelitiannya? Analis tra- penyimpanan gabah, kebiasaan penyimpanan gabah yang yang kemudian dikaji dengan analisis syariah dengan al-urf atau adat gitu. Boleh diulangi?
Nafisya, Gimana? Nafisya kalau misalnya kamu berat matiin aja ininya, videonya ya. Atau cari lokasi yang agak bagus sinyalnya. Eh, eh, itu aja kata ganti HP. Halo? Udah, Kak. Halo. Ya, oke. Boleh dilanjutin ya? Iya, Kemarin S1 ini tentang apa penelitiannya? kebiasaan penyimpanan gaba dalam perspektif hukum Islam. Kebiasaan penyimpanan gabah. Iya. Hasil penelitiannya apa jadi? Untuk hasil penelitiannya bahwa kebiasaan penyimpanan gaba ini yang ditinjau dengan al-urf dengan al-ihtikar eh, teti- tidak termasuk dalam adat yang membawa kepada darurat masyarakat. Jadi dikatakan bahwa adat ini bisa diadopsi oleh masyarakat karena secara teori ihtikar dan wawancara yang saya lakukan, penyimpanan gabah ini hanya dilakukan 3 sampai 6 bulan dan tidak akan menghambat kebutuhan masyarakat gitu. Kemarin waktu S1 ikut organisasi nggak? Ikut Ikut apa aja? ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian Himpunan Mahasiswa Prodi. Kamu sebagai apa di sana? Yang di mana? Ya dua-duanya. Untuk di IMM awal saya awal saya bergabung saya di, di divisi keilmuan, kemudian menjadi ketua divisi Imawati, dan yang terakhir saya diamanai menjadi ketua umum dari IMM sefakultas keislaman. Ketua umum. Iya, Oke. Nanti rencana waktu S2 mau ngambil organisasi nggak? insya Ikut nggak? Allah ikut. Ikut apa? Tentunya saat saya nanti S2 saya akan bergabung pada organisasi yang terkait hukum ekonomi syariah seperti ASHESI, dan kemudian saya bergabung pada eh, kalau di sana saya akan bergabung di pimpinan daerah Nasiatul Aisyah yang juga saya ikuti untuk sekarang ini dan juga akan saya teruskan pada saat nanti saya S2 kelak. Kemarin S1-nya di mana? Madura. Madura. Iya, Madura. Ini S2-nya Purwokerto. iya, Oh. Kenapa nggak milih di eh, Surabaya gitu kan dekat kan nggak dari lokasi kamu di Jombang kan? iya. Karena pilihan untuk list LPDP itu hanya tersedia di 4 tempat, dan untuk yang terdekat hanya ada di Universitas Gontor, dan saya memilih untuk berkuliahnya di UIN Purwokerto gitu. Karena saya ingin menyelaraskan pendidikan S1 saya dan S2 saya ini. Menurut kamu kira-kira tantangannya apa aja tuh kalau kuliah di sana nanti? Itu kan di Jawa Tengah kan? Iya, eh, s- tentu untuk tantangannya saya juga akan
Tantangannya yang saya dapati dari beberapa informasi teman saya yang sudah berkuliah di Jawa Tengah, dari budayanya di sana juga beda. Kemudian eh, cara komunikasinya mungkin juga beda di sana, lebih halus. Akan tetapi hal itu tidak membuat saya patah semangat karena saya juga pernah saat di Jombang kemudian harus berkuliah di Madura dengan berbagai latar belakang yang menurut saya itu baru gitu. Ya, kamu sekarang udah persiapan apa aja nih untuk eh, interview LPDP yang kedua ya, gelombang kedua ya. Gimana Kak? Kamu udah persiapan apa aja untuk interview LPDP nanti sama untuk LOA-nya, untuk dapetin LOA-nya. Hmm. Yang saya sudah mempersiapkan kerangka tesisnya dan ini dan juga beberapa sudah saya realisasikan. Untuk proposal tesis ini masih dalam tahap saya membuat latar belakang. Jadi untuk persiapannya untuk proposal tesis saja dan untuk di UIN Saizu ini tidak ada persyaratan bahasa untuk masuknya gitu. Oke. Kamu sekarang udah kerja kan? Oh, usaha sendiri Kak, karena kont- kemarin kontrak di PPK sudah habis. Oh, usaha apa sekarang? Gimana Kak? Usaha apa? Ya, itu membuka jasa transfer, kemudian pelayanan pembayaran serta merintis sebagai afiliat. Hmm, eh, usaha mandiri berarti itu ya. Iya, Kegiatannya ngapain itu? untuk kegiatannya saya biasanya tiap hari itu mereview produk ataupun membuat video yang saya upload eh, di aplikasi Shopee saya dan terkadang saya juga mencari di UMKM sekitar untuk bisa bekerja sama dengan mereka yang merupakan UMKM dengan bidang produksi untuk bisa saya pasarkan melalui online gitu. Ya, kenapa kamu tertarik memulai S2 ini? Kenapa nggak lanjutin kerja aja gitu? Apa tujuannya S2? Karena saya saya berasumsi saya melihat bahwa di Jombang ini kekurangan terkait tenaga kekurangan terkait praktisi hukum Islam di bidang ekonomi dan saya juga didukung dengan kolega saya eh, yang berada di Majelis Tarji di Muhammadiyah untuk bisa lanjut S2 dan meneruskan di bidang yang sama gitu. Oke, jadi berarti mau jadi dosen, cita-citanya. Praktisi hukum Islam. Praktisi hukum Islam. Udah pernah publikasi belum sebelum? Untuk publikasi sudah pernah, jadi sudah pernah. Publikasi di mana? Artikel kan hal ini ya. Ya, artikel, jurnal. Untuk publikasi saya sudah melakukan dua publikasi. Yang pertama terkait peran digital marketing untuk wirausaha pemula, yang itu saya upload di jurnal studi studi ekonomi ekonomi inovasi jurnal inovasi di UMM. Kemudian ada kemudian skripsi saya juga saya publikasikan di jurnal hukum hukum Islam Riskuna, jurnal hukum Islam Riskuna gitu Kak. Oke, dari aku cukup ya. Ini dilanjutin sama Kak Ani, interview kamu selanjutnya. Iya, terima kasih Kak. Oke, selamat pagi Kak Nafisya ya. Iya, selamat pagi Kak. Oke, saya sudah mendengarkan banyak juga dari
wawancara yang dilakuin sama Mas Dimas. Gimana sejauh ini persiapannya menghadapi interview aman? Insya Allah Aman Kak ya? udah ya, aman udah Oh ya. dari ini udah 6 kali mock up. Berapa? Oh ya, oke. 6. Mbak Nafisya, kalau dari tolak ukur kepercayaan diri 1 sampai 10, tingkat kepercayaan diri Mbak Nafisya itu di skala berapa? Di skala 7. Wah, kenapa nih di angka 7? Ada apa nih? Karena kalau 10, kalau saya memilih 10 juga saya belum terlalu percaya diri dalam menyampaikan dan perlu banyak belajar dan eh, saya sudah berusaha dengan meningkatkan kemampuan public speaking saya dengan kemarin waktu saya ikut digital marketing juga ada materi terkait public speaking. Jadi dengan itu saya bisa mengasah kemampuan public speaking saya lagi. Selain pada waktu saya diamanai menjadi panitia pemilihan kecamatan. Oke, Mbak Nafisa. Di sini saya lihat kelemahan Mbak Nafisa terletak pada kurang percaya diri, apalagi saat melakukan public speaking. Nah, Iya. ini justru saya rasa menjadi tantangan penuh karena yang Mbak Nafisa ingin lanjut ke jurusannya adalah ilmu hukum yang notabene-nya perlu untuk bagaimana bisa menyampaikan pendapat secara lugas dan juga berbagai hal dengan poin yang jelas. Itu seperti apa Mbak Nafisa untuk bisa menghadapinya? Padahal tantangan Mbak Nafisa sendiri di public speaking. Baik. Tentunya saya berusaha dengan semakin banyak literasi yang yang saya baca dengan literasi dan juga seringnya diskusi dengan teman-teman, dengan masyarakat di sekitar, walaupun masih dengan cakupan kecil, belum dalam cakupan besar. Dan ini menjadi cara saya untuk menjawab tantangan saya dengan hal tersebut. Oke, Mbak Nafisa berhubungan dengan literasi, buku apa sih yang Mbak Nafisa baru-baru baca terkait dengan hukum? Boleh sebutin judul bukunya? Untuk saat ini, saya sering membaca terkait perbandingan usul fikih. Hal yang dipetik dari bacaan tersebut apa sih, Mbak? Untuk yang dipetik dari bacaan saya tersebut, usul fikih itu artinya ilmu terkait penetapan hukum Islam dan di mana eh, ada sumber-sumber hukum, yakni dibagi dengan sumber hukum primer yang ada Al-Quran, hadis, dan ijma, dan kemudian sumber hukum sekunder ada ada 7, ada al-uf, maslahah mursalah, istisan, ihtisab, kias, sazariyat, qaul sohabi, begitu. Oke, oke Mbak Nafisa. Nah, sekarang saya mau nanya nih, di ringkasan pengabdian pasca studi adalah mengembangkan usaha dan UMKM di Kabupaten Jombang. Itu Ya. mengapa? Mengapa ingin mengembangkan UMKM gitu? Kenapa tiba-tiba fokusnya ke ekraf, ekonomi kreatif? Kenapa nggak sejalan saja dengan jurusannya? Meskipun di sini ada menyertakan mengembangkan lembaga keuangan syariah seperti itu. Kenapa? Kenapa ada dua hal berbeda dalam pengabdian pasca studinya? Eh, karena saat saya melakukan pengembangan UMKM dari para UMKM, nantinya saya akan mensosialisasikan terkait akad-akad syariah yang ada pada yang bisa diadopsi mereka. Jadi mereka bersemangat dalam dalam sosialisasi saya dengan saya menyisipkan hal tersebut saat saya melakukan pengembangan UMKM di sini, gitu. Oke, Mbak Nafisa. Kira-kira nih, kalau Mbak Nafisa berkesempatan nantinya untuk berkuliah, nah, gimana cara Mbak Nafisa untuk bisa beradaptasi di lingkungan kuliah tersebut? Seperti itu.
Apalagi dengan berbagai macam karakter dan orang yang berbeda-beda, cara untuk adaptifnya itu kalau dari segi perspektif Mbak Nafisa sebagai individu itu seperti apa? Baik, tentunya saya akan eh, belajar hal baru lagi saat saya memutuskan untuk berkuliah di Jawa Tengah yang notabene belum pernah saya singgahi, saya ke sana, akan tetapi saya yakin saya bisa. Yang saya lakukan biasanya dengan ikut bersosialisasi dengan masyarakat di sana. Kalau pada waktu S1 saya dulu, saya terlibat aktif pada kegiatan organisasi yang nantinya saya dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat di sana, gitu. Mbak Nafisa, ini kan banyak nih pendaftar dari jurusan ilmu hukum. Ada banyak banget yang ingin melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP gitu kan ya. Ada Ya, ribuan bahkan. Apa sih yang membedakan Mbak Nafisa dengan pendaftar yang lainnya sehingga kami dari pihak LPDP itu eh, bisa mengetahui bahwasanya Mbak Nafisa ini layak untuk menjadi awardees. Gitu. Apa sih pembeda yang membedakan Mbak Nafisa dengan calon pendaftar beasiswa lainnya? hmm, baik, karena konsentrasi yang saya tuju adalah konsentrasi terkait hukum ekonomi syariah, di mana hal ini di mana menurut asumsi saya ini sangat membantu untuk menyelaraskan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya calon-calon praktisi di Indonesia akan mengembangkan UMKM yang berdasarkan dengan dengan syariah serta akan mendukung eh, program ekonomi program Indonesia akan ekonomi syariah di kancah global gitu. Oke, menarik ya karena ini berbasis syariah seperti itu. Dan memang masih jarang untuk yang kategori pada berbasis syariah seperti itu. Nah, Mbak Nafisa, tahu nggak visi misi dari LPDP itu apa? Untuk visi misi dari LPDP, untuk visi dari LPDP sendiri itu eh, mengembang apa menciptakan calon profesional di bidangnya, dan untuk misinya caranya mereka dengan mengkuliahkan meng- mengkuliahkan di bidang yang calon awardee suka gitu Mbak. Menurut saya gitu. Kalau nilai-nilai LPDP ada 5 poin, tahu nggak? Eh saya untuk nilai-nilai LPDP ada pelayanan, integritas, kolab sinergi, sama pelayanan, sinergi, kemudian integritas, duanya lupa Mbak. Oke, terakhir nih pertanyaan dari saya. Semisal setelah berjuang berjuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP, namun ternyata belum rezekinya di tahap ini. Gimana tuh Mbak Nafisa? Baik, jika pada batch ini belum menjadi rezeki saya lagi, saya akan tetap melanjutkan dengan pengembangan usaha saya dan juga eh, memberikan dengan apa UMKM sekitar terkait akad syariah dan mengembangkan usaha UMKM sekitar, serta saya akan tetap mencari informasi beasiswa yang ada untuk mendukung saya saat berkuliah kelak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nafisa. Sekarang mungkin kita bisa closing statement. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak LPDP kepada saya untuk eh, saya bisa pada tahap substansi kali ini. Saya berharap saya dapat diterima menjadi wadi LPDP kali ini karena permasalahan terkait
ekonomi syariah terkait regulasi ekonomi syariah yang terbaru ini akan mendukung dengan program pemerintah eh, ekonomi syariah di kancah global dan saya dan saya yakin eh, saat saya ber- berkuliah dan telah lulus untuk berkuliah saya dapat berkontribusi di masyarakat Indonesia kelak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nafisa. Mungkin untuk mukap kita pada hari ini itu ya, Ya, seperti itu. Kalau dari aku mungkin lebih dipermantap lagi substansi perkuliahannya karena eh, terutama kurikulum dari universitasnya dan juga untuk di bagian psikolog tadi eh, cara menjawabnya mungkin lebih dispesifikkan lagi supaya tidak terlalu general kayak gitu. Karena kalau terlalu general sama saja dengan beberapa statement dari orang lain yang kemungkinan akan dikeluarkan. Seperti itu Mbak Nafisa. Mungkin ada tambahan dari Kak Dina. Iya, untuk Nafisya, hmm, bahasa Inggrisnya di matengin ya. At least untuk perkenalan bisa gitu. Perkenalannya lancar gitu. Walaupun yang lain-lain mungkin nggak ready ya, tapi setidaknya perkenalan bisa lancar pakai bahasa Inggris. Terus juga eh, tesis kamu, penelitian kamu tuh dimatengin lagi, mau neliti tentang apa, kenapa itu penting diteliti, data-datanya udah dikumpulin belum. Jadi itu tujuan untuk mempermudah kamu sendiri nanti pas study S2. Terus kalau bisa nanti interviewnya lokasinya cari yang bagus ya untuk internet ya. Jadi jangan sampai iya, putus-putus kayak tadi. iya, Ya udah itu aja sih. Dimatengin lagi terus diperlancar lagi ya. baik. Eh, Kak, kalau boleh tanya ya, untuk semisal kalau kita nggak bisa bahasa Inggris itu, untuk izinnya itu kayak gitu, Kak. Apa, Kak? Eh, ya kamu jawab aja, kamu pas Inggrisnya kurang kurang eh, kurang Atau jago, gini nih. Ah, tapi setidaknya bisa kamu dikit-dikit gitu loh. Terbatas kemampuan bahasa Inggris saya terbatas Bapak Ibu. Mungkin saya mix aja bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tuh. Oh, gitu. Ya. Oke, karena keterbatasan waktu, untuk mock interviewnya cukup sampai di sini ya, Nafisya. Good Iya, luck untuk kamu. Semoga nanti lancar pas interview sama LPDP-nya. Oke, amin. ya, Oke, makasih ya. kasih Untuk selanjutnya, izin, Kak Dwiana udah gabung sini ya? izin live ya, Kak ya. Ya, boleh. ya, Assalamualaikum. terima kasih Mbak Nafisa. Selamat pagi, Kak Dwiana. Pagi, Kak. Ya, eh, Kak Dwiana udah siap untuk mock up pada pagi hari ini? Bismillah. Siap. Ya, sinyalnya aman ya? Insya Allah aman. Ini lagi di mana posisi? Lagi di rumah, Kak. Oh, di rumah. Oh ya, libur ya hari ini Mas ya. Iya, libur. Oke, ini saya lihat nilai TOEFL-nya lumayan nih, 520. Maybe for first of all, maybe we can conduct it in English first. So you can introduce yourself first in English. Eh, Times izin, issues. Kak, saya boleh pakai bahasa Indonesia karena TOEFL-nya ini saya juga 3 kali percobaan. Jadi nanti kalau pakai bahasa Inggris saya kurang pede. That's okay. That's okay. Just consider this as exercise. So if the real interviewer asking you to explain in English, so you will be ready to explain in English. You can mix with Indonesia language as well.
Okay, thank you. I want to introduce myself. My name is Dwiana Marta Rizviantika. I was born 8 October 1994. Uh, saya bekerja sebagai ASN di Provinsi Maluku Utara yang ada di Indonesia Timur. Saya bekerja dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saya sebagai pranata laboratorium pendidikan, kegiatan keseharian saya aktif dalam mendampingi mahasiswa dalam proses kegiatan praktikum yang ada di laboratorium. Kemudian saya juga menunjang kegiatan dari penelitian maupun pengabdian masyarakat oleh dosen. Saya mempunyai latar belakang pendidikan. Saya lulusan dari D3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan D4 Stikas Perintis Padang untuk jurusan analis kesehatan. Rencana studi saya ingin melanjutkan studi saya di Universitas Sriwijaya dengan peminatan ilmu biomedik, dengan jurusan ilmu biomedik peminatan parasitologi kedokteran. Okay, thank you for introduce yourself. So your background is kesehatan ya, Iya, betul jurusan Kak, kesehatan. kesehatan. Kak Ani, halo Kak Ani. Okay, maybe you can explain why do you want to continue master degree? Ya, alasan kenapa saya ingin melanjutkan studi S2 saya di Maluku Utara berdasarkan data Dinas Kesehatan pada tahun 2024 yaitu terdapat 236 kasus DBD dan 2 kasus meninggal akibat DBD. Hal ini dilatar belakangi karena kurangnya penegakan diagnosis laboratorium untuk di wilayah Maluku Utara sendiri. Di wilayah Maluku Utara, Eh, untuk jurusan yang menghasilkan tenaga laboran itu hanya ada satu-satunya, yaitu di Poltekkes Kemenkes Ternate. Sedangkan di Poltekkes Kemenkes Ternate ini kami belum mempunyai tenaga pendidik, dosen maupun tendik dengan latar Ya. belakang ilmu parasitologi kedokteran. Hal inilah yang mendorong saya untuk melanjutkan studi saya ke ilmu biomedik peminatan parasitologi kedokteran. Mengingat saya mempunyai basic D3 maupun D4 yang linear terhadap arah minat studi saya. Okay, thank you for your explanation. Because your major is related with one of our interview, maybe my friend will asking more about uh, your academic background and also your purpose in academic. So, Kak Ani, uh, you Oke, can thank continue. you, Mr. Dimas. Oke, good morning, Good Miss morning. Diana. Ya, Okay, good morning. yes, I'm so interested with your study in Magister in Biomedical Science, of course. And I want to ask you about how you want to